Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia dengan NIM 122160031. Di sini saya akan memaparkan materi saya dengan judul Akuntansi Zakat. Yuk, mari simak videonya. Pengertian zakat. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Selanjutnya, pengertian akuntansi. Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Menurut Mulyadi, akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengertian akuntansi zakat. Akuntansi zakat dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzaki dan calon muzaki, pemerintah, masyarakat, mustahik, dan pihak lain. Kemudian, tujuan akuntansi zakat. Tujuan dari akuntansi zakat menurut AASIFI atau Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam yang termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah bila terjadi serta bagaimana penyalurannya. Untuk selanjutnya, di sini ada studi kasus tentang penerimaan zakat. Ada soalnya, yaitu Lazis Nurul Falah adalah lembaga pengelola zakat yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama RI pada tanggal 1 September 2019. Pada tanggal 1 September, Lazis Nurul Falah menerima zakat dari Pak Rosyid sebesar 5 juta rupiah secara tunai dan menerima zakat dalam bentuk emas sebesar 20 gram. Nilai wajar emas tersebut adalah 500.000 per gram sehingga totalnya sebesar 10 juta. Maka jurnalnya untuk kas zakat sebesar 5 juta di debit, aset non kas berupa emas zakat 10 juta di debit. Kemudian dia mengkredit penerimaan dana zakat sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, penyaluran dana zakat. Tanggal 8 September, Lazis Nurul Falah menyalurkan dana zakat kepada fakir miskin secara tunai sebanyak 5 juta rupiah dan emas jika dirupiahkan sebanyak 4 juta rupiah. Jurnal pencatatannya yaitu di debit penyaluran dana zakat fakir miskin sebesar 9 juta rupiah, kas zakat 5 juta rupiah, dan aset non kas emas ataupun zakat 4 juta rupiah di bagian kredit. Selanjutnya yaitu penyaluran zakat melalui amil. Di sini ada studi kasus 2 Oktober 2019. Lazis Nurul Falah menyerahkan dana zakat kepada Lazis Amanah untuk disalurkan kepada mualaf di Papua sebesar 20 juta rupiah. Untuk tugas penyaluran dana zakat ini, Lazis Nurul Falah memberikan uzroh sebesar 1 juta rupiah. Maka jurnalnya piutang penyaluran zakat Lazis Amanah sebesar 20 juta di bagian debit, kemudian kas zakat 20 juta di bagian kredit. Selanjutnya, penyaluran zakat melalui amil lain lanjutan. Nah, tadi Lazis Nurul Falah itu memberikan uzroh sebesar 1 juta untuk penyaluran dana zakat. Oleh karena itu, jurnalnya adalah penggunaan dana amil atau beban uzroh sebesar 1 juta rupiah di debit dan kas amil berkurang di bagian kredit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian penyaluran dana zakat mualaf sebesar 20 juta rupiah di bagian debit dan piutang penyaluran zakat atau las amanah sebesar 20 juta di bagian kredit. Selanjutnya ada contoh penyaluran aset zakat kelolaan. Studi kasusnya yaitu tanggal 1 November, Lazis Nurul Falah memberikan ambulans dengan dana zakat untuk disalurkan kepada kantong Duafa. Harga beli mobil tersebut sebesar 240 juta rupiah. Maka jurnalnya yaitu aset kelolaan dana zakat sebesar 240 juta rupiah di bagian debit, kemudian kas dan zakat 240 juta di bagian kredit. Dan yang terakhir, teman-teman bisa lihat bagaimana perlakuan pencatatan penjurnalan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109.